Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restuani Ginasih, NIM D400-180-166. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS yang diberikan, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu Crane Saver yang mensuplai material robot yang nantinya akan keluar juga. Nah, karena program ini sudah jadi, maka kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana membuatnya. Untuk membuat ladder diagram sendiri, kita tinggal mengklik LD, kemudian dimasukkan alamatnya. Contoh alamatnya 0,00, maka diklik 0,00. Kemudian untuk set, kita tinggal mengklik set, kemudian dimasukkan alamatnya. Contohnya 100,00, seperti itu. Nah, pada program ini, set sendiri berfungsi sebagai holding. Kemudian RSet ini untuk mematikan holding. Set akan bekerja saat ditekan tombol on. Saat tombol on ini ditekan, maka set akan bekerja. Kemudian akan mereset saat emergency stop ini ditekan. Kemudian di sini ada timer. Timer sendiri ini akan bekerja ketika set sudah on, dan timer akan delay selama 10 detik. Crash ini menunjukkan nilai waktu yang akan delay. Contohnya, apabila kita ingin delay selama 1 detik, maka crashnya ini ditulis 10. Karena satuan yang ada di sini milisecond, maka 1 detiknya sama dengan 1 detik. Jika kita ingin mendelay 1 detik, maka crashnya ditulis 10. Jika ingin 10 detik ditulis 100. Jika ingin 20 detik ditulis 200, seperti itu. Kemudian di sini ada interlock. Interlock ini akan on ketika timer sudah on. Nah, interlock ini berfungsi untuk membatasi program. Jadi interlock ini berfungsi untuk membatasi program mulai dari interlock sampai ke interlock clear ini. Kemudian setelah 10 detik, maka program baru akan bekerja. Setelah 10 detik, tombol CS on baru akan diaktifkan. Kemudian CS masuk akan bekerja sampai nanti menyentuh limit masuk ini. Nah, saat menyentuh limit masuk, maka CS masuk ini otomatis akan mati. Jadi apabila ini bekerja, yang sini otomatis mati. Seperti itu. Kemudian saat CS naik menyentuh limit naik, maka limit naik akan bekerja, dan keep ini juga akan bekerja. Keep ini sendiri berfungsi sebagai set reset, yaitu sebagai keep ini berfungsi sama seperti set, yaitu sebagai holding. Kemudian saat keep ini aktif, maka robot akan bekerja. Robot bekerja. Kemudian ini ada CNT. Saat ini robotnya bekerja sampai 5 kali. Sampai 5 kali, baru nanti C1 CS turun ini baru hidup. Jadi counter ini berfungsi sebagai bisa sebagai penghitung mundur atau penghitung maju. Nah, di sini saya CNT-nya sebagai penghitung mundur. Di sini kenapa 5? Karena saya ingin
robot ini nanti bekerja selama 5 kali, baru nanti yang di sini baru bekerja. Jadi jika Anda ingin merubah program, seumpama ingin cuman 4 atau 3 kali, maka nanti crash-nya ini diganti 4 atau 3 kali. Jadi setelah robot bekerja sesuai memenuhi CNT yang ada di sini, crash ini, baru nanti CS turun ini baru akan aktif. Kemudian CS turun aktif sampai menyentuh limit turun. Saat limit turun aktif, maka CS turun ini otomatis mati. Kemudian limit turun aktif sehingga CS keluar ini akan hidup. Kemudian ini ada indikator program ini cuma sebagai lampu indikator apabila saat saat program ini mulai on, maka nanti akan ada lampu indikator program ini menunjukkan bahwa program ini on. Saya akan menunjukkan run program ini. Nah, saat on ini diaktifkan, maka set dan reset ini akan bekerja, kemudian timer tadi bekerja dan berhitung mundur secara 10 detik, maka interlock ini baru akan bekerja. Nah, saat on CS ini aktif, maka motor CS masuk bekerja sampai menyentuh limit masuk, kemudian limit masuk aktif, otomatis CS masuknya ini mati. Limit masuk, maka motor CS naiknya aktif sampai menyentuh limit naik. Kemudian limit naiknya diaktifkan, maka KIP akan bekerja, kemudian robot akan bekerja. Kemudian kita coba ini Ctrl J. Kemudian kita aktifkan sampai 5 kali. Berarti bukan di sininya, melainkan di sini. Karena keep ini cuma hanya sebagai holding. Maaf, saya lupa. Tuh, 2. Ini buat bekerja sampai 5 kali. Nah, kalau bekerja sampai 5 kali, maka CS turun akan aktif kalau menyentuh limit turun. Kemudian saat limit turun diaktifkan, maka CS keluar akan aktif seperti itu. Nah, indikator programnya on. Jadi seperti itu run dari pemrograman ini. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai ladder diagramnya, maka kali ini saya akan menjelaskan mengenai CX diagramnya. Sebelumnya kita run lagi terlebih dahulu.
Kemudian kita buka CX diagramnya. Nah, seperti ini. Mari kita mencoba untuk merun terlebih dahulu. Kemudian ini connect to CX simulator. Kita start. Kita tunggu terlebih dahulu. Mohon maaf lama karena memang laptop saya sudah tua. Nah, kemudian terlihat seperti ini. Karena timer dan kontennya tidak terlihat, maka kita pilih view, kemudian full screen. Kemudian kita coba untuk mengklik start program. Nah, timer di sini akan bergerak. Kita akan mendelay selama 10 detik. Selama 10 detik kita sudah mengklik start, kemudian timer sudah 10 detik. Maka ini grand saver masuk, diklik. On screen saver, mohon maaf. Nah, on screen saver diklik, maka grand saver masuk sampai mengenai limit masuk. Saat limit masuk diklik, otomatis grand saver masuk mati, dan kemudian grand saver naiknya akan menyala atau akan bekerja. Kemudian saat grand saver ini mengenai limit naik, maka CS naik ini akan mati. Kemudian robot akan bekerja. Nah, kita klik ini sensor materialnya. Kan tadi di program itu robot bekerja sampai 5 kali. Baru nanti grand saver turun bisa bekerja. Maka kita klik sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Maka kemudian grand saver turunnya akan on atau hidup atau mulai bekerja sampai mengenai limit turun ini. Saat limit turun ini ditekan, maka grand saver turun ini akan mati, kemudian grand saver keluar. Grand saver keluar ini akan hidup. Nah, kemudian saat limit keluar ditekan, maka grand saver ini akan mati. Kemudian ini tombol indikator program apabila bekerja, maka ini akan tercentang. Nah, kemudian apa fungsi emergency stop itu? Jadi apabila di saat kita mencoba program, kemudian apabila saat kita bekerja apabila saat kita sedang bekerja seperti ini, kemudian ada pekerja yang masuk, otomatis pintu terbuka dan otomatis pekerjaan yang ada di dalam sini otomatis akan mati.
seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara membuat ini XD designer ini. Untuk membuat input on ini kita bisa menggunakan PB ini. Kemudian untuk membuat outputnya kita bisa menggunakan bitlamp ini atau word lamp, terserah mau pilih yang mana. Kemudian label penamaan ini penamaan, kita bisa menggunakan label. Kemudian timer atau counter ini kita bisa menggunakan display ini, nomor display atau menggunakan string display. Nah, saya sendiri menggunakan nomor display. Kemudian untuk tadi start program, nah untuk menginput alamat kita sesuaikan seperti yang ada di program. Seperti ini tadi yang sepertinya sudah sempat saya jelaskan. Seperti itu. Untuk CX designernya seperti itu. Kemudian saya akan membahas mengenai wiring diagramnya. Nah, wiring diagram ini untuk gambar ini bisa dicari di internet. Kemudian untuk inputnya kita membutuhkan AC 20 volt. Kemudian ini untuk PB1 ini merupakan input on, kita sesuaikan PB1 itu 00 seperti alamatnya 00. Kemudian PB2 itu 02, L1 ini 03, L2 04, kemudian L3 06, L4 07, kemudian PB ini atau emergency stop ini 08. Yang dua ini merupakan dari on CS1 ini. Intinya kita sesuaikan. Kemudian yang ini untuk outputnya. K1 ini sebagai output dari CS masuk. Kemudian K2 nya CS naik, K3 nya ini yang untuk robot on, kemudian K4 untuk CS turun, dan K5 ini untuk CX keluarnya. Seperti itu. Jadi wiring diagram kemudian common kita terserah bisa menggunakan positif atau negatif, namun diingat apabila kita menggunakan positif maka untuk yang lainnya menggunakan negatif, intinya berlawanan seperti itu. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Apabila banyak salahnya dan banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.